Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan kita kali ini kita akan sampai kepada pembahasan tentang panas secara konduksi dalam dua arah. Perpindahan panas dalam dua arah ini bisa terjadi manakala ada sebuah benda yang perbedaan temperatur pada benda itu tidak hanya terjadi pada dua sisi yang saling berseberangan, misalnya antara kiri dan kanan, ya, perbedaan antara sisi kiri dan sisi kanan, atau sisi atas dan sisi bawah. Tapi perbedaan itu terjadi pada beberapa arah. Bisa berbeda antara kiri kanan dengan atas, atau juga dengan bawah, atau depan belakang. Sehingga karena ada perbedaan temperatur pada beberapa tempat, maka kalor akan mengalami perpindahan dari bagian yang temperaturnya lebih tinggi ke bagian yang temperaturnya lebih rendah. Dan itu bisa terjadi dalam beberapa arah. Kalau berbentuk bidang, perbedaannya terjadi pada suatu posisi bidang, maka bisa terjadi perpindahan kalor dalam dua arah. Dan kalau berupa ruang, perbedaan itu terjadi pada sisi yang berupa ruang, maka bisa terjadi perpindahan kalor dalam tiga arah. Namun kali ini kita hanya akan membahas terjadinya perpindahan kalor dari satu sisi ke sisi yang lain pada suatu benda dalam dua arah saja. Yang untuk menyelesaikan perpindahan kalor dalam dua arah ini, maka ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Di antaranya adalah cara relaksasi, atau nanti bisa diistilahkan juga dengan cara analisa numerik, atau bisa juga menggunakan cara yang kedua, yang sering diistilahkan cara mapping, yaitu melakukan analisa secara grafis. Itulah dua cara yang nantinya akan kita pelajari untuk mengetahui dan untuk menghitung, untuk menganalisa terjadinya perpindahan kalor dalam dua arah. Kita akan mulai mempelajari terjadinya perpindahan kalor dalam dua arah dengan cara analisa numerik atau cara relaksasi. Ambil contoh, ada sebuah bidang yang untuk awalnya untuk menyederhanakan persoalannya, kita misalkan terlebih dahulu bahwa bidang ini hanya memiliki perbedaan temperatur pada dua sisinya, yaitu sisi kiri dan sisi kanan, sedangkan bagian atas bawahnya terisolasi, ya, sehingga tidak ada kalor yang berasal dari sisi atas dan sisi bawah. Nah, untuk penyelesaian cara ini kita bagi benda ini menjadi elemen-elemen. Jadi kita harus membagi benda itu menjadi 4 bagian dengan ukuran yang sama. Jadi kita menjadikannya menjadi elemen-elemen. Dalam hal ini kita bagi menjadi 4 elemen yang punya dimensi atau ukuran antara
lebar dan panjangnya sama besar. Dalam hal ini delta X dan delta Y-nya nanti punya ukuran yang sama. Karena itu akan ada 3 titik yang punya perbedaan temperatur, yaitu titik di ujung sisi kiri, di tengah-tengah, dan di ujung kanan, sisi kanan. Dengan temperatur kita misalnya T1 untuk titik 1 yang ada di sebelah kiri, kemudian T2 untuk titik yang di tengah-tengah, dan T3. Oleh karena itu, kalau ada perbedaan temperatur antara T1, T2, dan T3 akan terjadi aliran kalor. Dengan mengasumsikan bahwa T1 lebih tinggi daripada T2, maka terjadilah aliran kalor dari sisi sebelah kiri menuju ke sisi sebelah tengah. Dari seluruh penampang sisi kiri, kalor akan menuju ke bagian tengah. Dengan laju aliran kalornya adalah Q12 yang sesuai dengan hukum Fourier, bahwa Q12 akan sama dengan K kali A dikali delta T dibagi dengan delta X. Yang delta T-nya karena sudah kita nyatakan dalam selisih antara T1 yang lebih besar dengan T2 yang lebih kecil, maka dalam persamaan ini tidak ada min-nya. Sedangkan luas penampangnya adalah luas yang dibentuk oleh tinggi dan ketebalan, yaitu luas arah sumbu Y, sehingga A-nya menjadi Z dikali dengan delta Y, karena kalornya mengalir dalam arah delta X. Dan kita tahu bahwa aliran kalor itu selalu tegak lurus kepada luas penampang alirannya. Demikian pula untuk aliran kalor dari T2 menuju ke T3, karena T2 lebih tinggi daripada T2, maka kalor mengalir dari T2 menuju titik 3 dengan persamaan Q23 sama dengan K dikali A, di mana A-nya sama, yaitu Z dikali dengan delta Y, dikali delta T-nya adalah T2 dikurangi T3 dibagi dengan delta X, ya, karena panjang elemennya sama. Sehingga dalam persamaan itu muncul parameter Z yang digunakan untuk mencari luas. Dengan demikian, kalau ada kalor mengalir dari 1 ke 2 dan ada kalor yang mengalir dari 2 ke 3, maka kita bisa asumsikan bahwa kalau kalor yang mengalir dari 1 ke 2 tidak sama dengan kalor yang mengalir dari 2 ke 3, berarti di titik 2 itu ada kalor masuk dari arah kiri sebesar Q12, dan di titik 2 ada kalor yang keluar sebesar Q23 ke arah kanan menjadi 2, sehingga kalor yang diserap oleh titik 2 nanti, atau kalor yang diserap di titik 2 adalah selisih antara banyaknya kalor yang masuk dengan kalor yang keluar atau yang diteruskan oleh titik 2. Karena itulah kalor yang diserap di titik 2 nanti Q2 akan sama dengan Q12 dikurangi Q23. Sehingga kalau kita masukkan persamaan laju kalor dari 1 ke 2 dan laju kalor dari 2, 3, akan diperoleh persamaan yang sama dengan K Z delta Y delta T, yaitu T1 min T2 dibagi delta X dikurangi K kali Z kali delta Y dikali T2 min T3 dibagi dengan delta X. Yang dalam hal ini ada banyak parameter yang bernilai sama, diantaranya adalah ada K, Z, delta Y, dan delta X yang semuanya sama, ya, karena elemennya tadi punya ukuran yang sama. Sehingga dari persamaan itu nanti bisa disederhanakan menjadi persamaan
Q2 sama dengan K dikali Z dikali T1 min T2 dikurangi K kali Z T2 min T1 yang delta Y dan delta X-nya bisa dihilangkan ya karena punya ukuran yang sama besar. Sehingga persamaan yang lebih sederhana akan menjadi Q2 sama dengan K dikali Z dikalikan T1 ditambah T3 dikurangi 2T2. Atau Q2 per KZ-nya akan sama dengan T1 ditambah T3 dikurangi 2T2. Yang harga laju perpindahan kalor dibagi dengan KZ ini disimbolkan dengan θ2 yang menunjukkan bahwa perbedaan temperatur sebanding ya dengan panas yang timbul di titik 2 atau panas yang diserap di titik 2. Sehingga dalam bentuk yang lebih simpel bisa dirumuskan bahwa θ2 sama dengan T1 plus T3 dikurangi 2T2. Yang apabila perpindahan kalor itu bersifat steady state, ya, mantap alirannya, berarti tidak ada kalor yang diserap di titik 2 atau θ2 sama dengan 0. Kan itu akan diperoleh persamaan T1 ditambah T3 dikurangi 2T2 sama dengan 0. Yang berarti bahwa T2 temperatur di tengah-tengah antara T1 dan T2 adalah T2 sama dengan T1 ditambah T2 dibagi 2. Atau yang lebih umum kita bisa tuliskan bahwa T pada suatu titik N akan sama dengan T pada titik N-1 ya, pada jarak yang sama dengan ditambah Tn plus 1, jadi nanti titik bertemperatur N-1 dan N plus 1 itu harus titik yang jaraknya sama, dibagi 2. Itulah persamaan untuk mencari temperatur di suatu titik apabila alirannya terjadi secara steady state. Nah, ini sebagai contoh ada sebuah soal atau sebuah kondisi di mana ada sebuah benda yang memiliki temperatur di sebelah kirinya 950 derajat, di sebelah kanannya 150 derajat. Anggaplah benda ini bisa kita bagi menjadi 4 bagian. Yang kemudian ditanyakan berapa temperatur pada titik bidang batas 2, 3, 4, di mana titik 2, 3, 4 ini membagi benda itu menjadi 4 bagian yang sama. Nah, nanti bisa jadi benda itu bisa jadi harus dibagi menjadi beberapa bagian, tidak hanya menjadi 4, bisa jadi menjadi 5 atau 6 atau berapapun, tetapi syaratnya bahwa ukuran setiap bagian itu harus sama, sehingga jarak ke kiri antara titik 1 dengan ke kanan harus sama. Nah, untuk kasus seperti ini maka bisa kita selesaikan untuk mencari berapa T2, T3, dan T4-nya dengan menggunakan persamaan tadi. Oleh karena itu, berdasarkan persamaan tadi bahwa temperatur di suatu titik itu sama dengan temperatur di sebelah kiri ditambah temperatur sebelah kanan bagi 2. Nah, sehingga T2, temperatur T2 adalah T1 ditambah T3 dibagi 2 atau setengahnya T1 ditambah T3. Sehingga kalau kita masukkan temperatur T1 yang diketahui akan diperoleh T2 itu sama dengan 475 ditambah setengahnya T3. Ini menjadi persamaan 1, yang dalam persamaan ini masih ada 2 parameter yang belum diketahui. Kemudian persamaan yang kedua diperoleh dari T3 itu adalah setengah dari T2 ditambah T4.
Sehingga T3 itu adalah setengahnya T2 ditambah setengahnya T4. Sementara T4 akan sama dengan setengah dari T3 ditambah T5. Karena T5-nya diketahui 150, maka T4 akan sama dengan setengah T3 ditambah dengan 75. Dari ketiga persamaan ini, maka bisa disubstitusikan atau boleh dieliminasikan juga bisa. Kalau kita substitusikan, maka kita bisa peroleh persamaan bahwa T3 akan sama dengan setengah T2 ditambah dari setengah T4, di mana T4-nya tadi bisa kita substitusikan, yaitu sebesar setengah T3 ditambah 75. Sehingga diperoleh persamaan bahwa T3 sama dengan setengah T2 ditambah seperempat T3 ditambah 37,5, yang berarti bahwa 3/4 T3, jadi kalau kita kumpulkan T3-nya akan sama dengan setengah T2 ditambah 37,5. Kemudian kalau kita substitusikan lagi T2-nya ke dalam persamaan itu, maka akan diperoleh bahwa 3/4 T3 sama dengan setengah, T2-nya kita substitusikan, yang besarnya adalah 475 ditambah setengah T3 ditambah 37,5. Sehingga akan diperoleh nilai dari T3, ya, karena dalam persamaan itu hanya tinggal satu parameter yang tidak tahu, yaitu T3, maka T3 diketahui sebesar 550 derajat. Dengan demikian, nilai T3 yang sudah diketahui itu bisa kita gunakan untuk mencari T2. Sehingga T2 akan diperoleh temperatur sebesar 750. Dan juga bisa kita gunakan untuk mencari T4. Karena itu akan diperoleh besarnya T4 sama dengan 350 derajat. Jadi T1 paling tinggi, T2 lebih rendah, T3 lebih rendah, dan T4 paling rendah, serta T5 yang paling rendah. Jadi terjadi penurunan temperatur secara gradual dari tinggi ke rendah. Demikianlah pembahasan contoh soal tentang perpindahan kalor dalam hal ini masih satu arah, ya. Nah, sekarang kita akan coba gunakan untuk menentukan apabila perpindahan kalor itu terjadi dari dua arah, dengan menganalogikan dengan perpindahan kalor yang terjadi pada satu arah tadi. Sehingga anggaplah ada suatu benda yang kita bagi menjadi elemen yang ukurannya sama, tapi kali ini benda ini punya perbedaan temperatur tidak hanya antara sisi kiri dan kanan, tapi ada perbedaan temperatur antara kiri kanan dan atas bawah. Jadi perbedaan temperaturnya antara kiri B1 dengan tengah B2 dengan B3. Serta juga ada perbedaan antara atas, misalnya antara TA1 dengan TB1 dengan TC1. Yang sesuai dengan apa yang kita pelajari di bagian sebelumnya, karena perbedaan temperatur ini terjadi dari beberapa bagian, maka akan terjadi aliran kalor menuju titik di tengah B2 yang berasal dari B1 dengan asumsi bahwa titik B1 itu punya temperatur TB1 yang lebih tinggi daripada titik B2 dengan temperatur TB2. Sehingga terjadilah aliran kalor menuju B2 dari B1 sebesar K kali Z kali delta Y kali TB1 min TB2 dibagi dengan delta X. Dalam hal ini karena kalornya mengalir dalam arah delta X,
maka luasannya adalah bidang yang dibentuk oleh delta Y dan Z. Demikian pula dengan mengasumsikan TA2 lebih tinggi daripada TB2, terjadilah aliran kalor Q2 sebesar Ka delta X, karena sekarang perpindahan kalornya dalam arah delta Y, maka luas penampang alirannya adalah A yang berasal dari perkalian antara delta X dan Z. Nah, dengan asumsi bahwa sebelah kanan lebih tinggi temperaturnya daripada di tengah, maka terjadilah aliran kalor Q3 yang sama dengan K kali A. Dalam hal ini karena aliran kalornya dalam arah sumbu X, delta X, maka A-nya adalah Z dikali delta Y. Dan Q4 juga dengan asumsi bahwa TC2 lebih tinggi daripada TB2, sehingga terjadi aliran kalor Q4 sama dengan K kali A, di mana A-nya adalah delta X kali Z, karena aliran kalornya dalam arah delta Y. Jadi Z tadi mewakili lebar atau tebalnya benda. Karena kita tahu bahwa untuk terjadi aliran kalor itu harus selalu dalam 3 dimensi. Karena harus ada A yang tegak lurus dengan panjangnya atau jarak aliran kalor itu. Dengan demikian, kalau ada kalor masuk ke titik B1, dalam hal ini ternyata kita asumsikan tidak ada kalor yang keluar, maka titik B1 berarti menyerap kalor yang berasal dari Q1 masuk diserap Q2, Q3, dan Q4. Ya, semua kalor diserap karena kita mengasumsikan bahwa titik di tengah-tengah tadi mendapatkan kalor baik dari sisi kiri, atas, bawah maupun kanan. Sehingga semua kalor diserapnya, sehingga kalau kita masukkan persamaan Q1, Q2, Q3, Q4 akan diperoleh persamaan yang bisa dilihat dari layar adalah K kali Z kali delta Y. Kenapa kok persamaannya sekarang menjadi semuanya delta Y, padahal tadi ada yang Z itu dikali delta Y dan ada yang Z itu dikali delta X. Tapi dalam persamaan ini kemudian semua A berasal dari Z dikali delta Y dan semua arah aliran kalor dijadikan delta X. Karena kita tahu tadi bahwa ukuran elemen benda ini punya delta X dan delta Y yang sama. Sehingga delta X bisa digantikan dengan delta Y, demikian pula delta Y bisa digantikan dengan delta X. Karena nanti juga punya besar yang sama, karena itu dengan besar yang sama antara delta X dengan delta Y, maka persamaannya bisa disederhanakan menjadi kalor yang diserap adalah Q0 dalam persamaan ini dibagi K kali Z dikali delta T, ya, antara titik tengah dengan titik-titik yang ada di sekitarnya. Nah, kalau kita sederhanakan maka akan menjadi Q0 sama dengan K kali Z kali TB1 ditambah TA1 ditambah TB3 ditambah TC2. Yang keempat-empatnya adalah suhu di sekitar titik B yang di tengah, titik B2. B1 di sebelah kirinya, A2 di atas, B3 di kanan, dan C2 di bawah. Dikurangi dengan 4 kali T B2. Jadi yang kita cari adalah temperatur di B2. Sehingga dengan melambangkan bahwa laju aliran kalor per Kz disimbolkan dengan theta 0, maka besarnya kalor yang diserap
dibagi dengan K per Z itu sebanding dengan panas yang timbul ya, atau panas yang diserap di titik 2 itu akan sebanding dengan perbedaan temperatur antara bagian luar dengan bagian titik antara bagian titik di sekitar titik-titik di sekitar suatu titik yang mau kita tentukan temperaturnya. Ya, jadi perbedaan temperatur ya, antara titik yang ada di sekitar suatu titik tertentu, ya, titik yang di tengah-tengah, ini sebanding dengan panas yang timbul di titik yang di tengah-tengah tersebut. Nah, kalau alirannya berbentuk aliran yang mantap, steady state, maka tidak ada kalori yang diserap oleh titik B2, akan diperoleh persamaan bahwa TB1 ditambah TA2 ditambah TB3 ditambah TC2 dikurangi 4TB2 sama dengan 0. Yang berarti bahwa TB2 temperatur pada titik B2 itu sama dengan temperatur di B1 ditambah temperatur A2 tambah temperatur B3 ditambah temperatur C2 dibagi 4. Sehingga dalam bentuk yang umum, andaikan ada sebuah titik di tengah-tengah dengan koordinat MN, sedangkan titik di sekitarnya punya koordinat di kirinya M-1N, karena kolomnya karena barisnya sama tapi beda kolom, ya, kolom sebelah kirinya M-1, kolom sebelah kanannya M+1, sedangkan di atasnya berada pada kolom yang sama sehingga barisnya yang beda, ya, atasnya N+1, bawahnya N-1. Karena itu secara umum temperatur di titik dengan koordinat Mn adalah jumlah temperatur titik-titik yang ada di sekitarnya dengan jarak yang sama antara delta X dengan delta Y. Ya. Maka Tmn, temperatur pada titik Mn akan sama dengan temperatur pada titik M, N-1 ditambah dengan temperatur pada koordinat M N+1 ditambah dengan temperatur pada titik berkoordinat M-1N dan temperatur pada titik M+1 kali N bagi 4. Secara simpel bahwa temperatur di sebuah titik yang dipengaruhi oleh 4 titik di sekitarnya maka akan sama dengan jumlah temperatur di titik 4 titik di sekitarnya itu dibagi 4. Ini karena bentuknya bidang dan kalorinya mengalir pada dua arah, dari kiri, dari kanan, dari atas, dan dari bawahnya. Demikianlah persamaan umum terjadinya aliran kalor secara tidak hanya secara linier tapi dalam dua arah. Ini ada contoh soal tentang perpindahan kalor secara dua arah di mana ada 4 sisi dengan temperatur yang semuanya berbeda. Sisi kiri, atas, kanan, bawah semuanya berbeda. Ditanya tentukan distribusi suhu di titik 1, 2, 3, dan 4. Cara yang kedua untuk menganalisa terjadinya aliran kalor pada dua arah dilakukan dengan cara grafis. Semisal ada sebuah benda dengan bentuk pipa berbentuk 4 persegi yang lubang di tengah-tengahnya, di mana akan ada perbedaan antara
sisi dalam dan sisi luar pipa. Ya, pipa berbentuk persegi ini. Jadi bukan pipa berbentuk silinder ya, tapi misalnya sebuah saluran dengan bentuk persegi. Di dalamnya lubang, di luarnya udara. Bisa saja di dalam pipa itu, dalam lorong itu mengalir fluida panas yang berbeda dengan temperatur di sekitarnya. Nah, untuk itu kita bisa melakukan analisa karena perbedaan temperatur antara bagian dalam dan bagian luarnya ini nanti sama, artinya tidak ada perbedaan antara sisi kiri dan sisi kanan terhadap di tengah, terhadap ruang di dalam pipa, maka sebetulnya kita bisa menganggap bahwa ini ada kesimetrisan, ada kesamaan antara atas dengan bawah dan antara kiri dengan kanan. Oleh karena itu kita bisa menganggap, ya, bisa memotong benda ini terdiri atas 4 bagian yang sama, sehingga kita cukup menganalisanya satu bagian saja, 1/4 bagian, ya, karena 1/4 itu punya nilai yang mewakili 3 yang lain. Kan itu kalau kita ambil 1/4 bagian mewakili 3 bagian yang lain, dapat kita gambarkan 1/4 bagian itu adalah bagian yang sebelah dalamnya tadi bertemperatur T1 dan sebelah luarnya bertemperatur T2. Untuk itu kita bisa asumsikan ya bahwa elemen ini bisa kita bagi menjadi elemen-elemen yang lebih kecil. Ya, kita bagi menjadi, misalnya dalam contoh ini dibagi dalam arahnya perbedaan antara T1 dengan T2 itu dibagi menjadi 4 bagian. Bisa jadi nanti menjadi lebih banyak ya. Tapi untuk memudahkan dalam menggambarkan, misalnya saya buat menjadi 4 bagian. Sedangkan dalam arah aliran kalornya nanti, karena kalor akan mengalir dari T1 ke T2 atau sebaliknya, kita juga nanti bisa bagi ya, menjadi beberapa bagian dengan mengasumsikan bahwa bagian-bagian itu punya ukuran yang sama, ya, lebar dan panjangnya harus sama, delta Y dengan delta X sama, sehingga nanti semua elemen luasan ini dianggap punya ukuran yang sama. Karena itu satu elemen kecil ini dapat dianggap mewakili elemen-elemen yang lain. Dengan mengasumsikan bahwa temperatur T1 lebih tinggi daripada T2, maka akan terjadi aliran kalor dari sisi T1 menuju ke sisi luar, dari sisi bagian dalam menuju ke bagian luar. Di mana laju perpindahan kalor yang mengalir pada tiap elemen tadi yang diwakili oleh satu elemen dengan ukuran delta Y dan delta X tadi ya, akan sama dengan Q ya, sama dengan Ka delta T per delta Y ya. Karena tadi aliran kalornya dalam arah delta Y. Berarti nanti A-nya adalah luas penampang yang berasal dari delta X dikali dengan panjangnya pipa. Sedangkan delta T-nya, delta T pada elemen itu adalah delta T yang berasal dari perbedaan temperatur antara sisi luar dan sisi dalam yang dibagi menjadi berapa bagian. Jadi dalam contoh tadi dibagi menjadi 4 bagian. Sehingga kalau misalnya beda temperatur antara sisi bagian dalam dengan bagian luar, anggaplah 100. Kalau dibagi menjadi 4 bagian, berarti antar setiap bagian itu punya beda temperatur sebesar 25.
Ya, 100 dengan 75, 75 dengan 50, 50 dengan 25, 25 dengan 0 misalnya. Karena itu secara umum bisa kita nyatakan bahwa delta T pada setiap elemen itu akan sama dengan beda temperatur antara sisi terluar dan sisi terdalam dibagi dengan N. Yang dalam hal ini N-nya menyatakan jumlah pembagian elemen dalam arah laju aliran kalornya. Nah, dalam arah aliran kalornya. Sehingga nanti makin banyak pembagian elemennya, tentu saja akan diperoleh delta T yang semakin kecil. Sedangkan berdasarkan arah aliran bidang yang tegak lurus terhadap aliran kalor tadi, kita bisa menganggap bagian itu atau benda itu dibagi menjadi sejumlah elemen yang dinyatakan dengan M bagian dengan lebar delta X yang sama dengan delta Y. Delta X-nya tadi harus sama dengan delta Y dengan asumsi ketebalannya dalam arah Z misalnya sama dengan 1. Oleh karena itu laju aliran kalor pada satu elemen yang mewakili elemen-elemen yang lain tadi akan sama dengan Q, ya, menjadi Q sama dengan K dikali delta X kali 1, yaitu las penampang yang tegak lurus terhadap aliran kalor menuju delta Y. Jadi aliran kalornya tadi menuju delta Y. Sehingga Q akan sama dengan K dikali delta X dikali delta T per N, ya, dibagi dengan delta Y. Karena itu untuk seluruh elemen sepanjang bagian seperempat bagian tadi yang terdiri atas M bagian, maka kalor total yang mengalir dari bagian dalam ke bagian luarnya adalah M kalinya. Nah, sehingga Q sama dengan M kali K kali delta X yang dikali 1 dikali delta T dibagi N kali delta Y. Oleh karena delta X dan delta Y-nya sama, maka laju perpindahan kalor total dari bagian dalam ke bagian luar saluran berbentuk kotak tadi akan sama dengan Q sama dengan K kali M per N dikali T1 min T2. Yang M per N-nya nanti ini disebut sebagai conduction shift factor yang disingkat dengan S, dilambangkan dengan S. Oleh karenanya, laju perpindahan kalor pada berbagai bentuk benda nanti akan dapat dirumuskan dalam bentuk Q sama dengan K dikalikan S dikalikan T1 min T2. Di mana K di sini nanti tentunya adalah merupakan konduktivitas dari medium yang memindahkan kalor. Sedangkan S-nya adalah conduction shift factor dari bentuk benda itu yang tentunya antara bentuk yang satu dengan bentuk yang lain nilainya akan berbeda-beda, persamaannya akan berbeda-beda. Sedangkan T1 dan T2 adalah perbedaan temperatur antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Yang lainnya yang nanti ini harus akan berbeda-beda pula berdasarkan kondisi dari benda yang akan terjadi perpindahan kalor di antara keduanya. Sebagai contoh, ada persamaan conduction shift factor untuk beberapa kondisi benda, untuk beberapa sistem. Di antaranya misalnya kalau ada sebuah silinder, pipa misalnya dengan panjang L yang berada dalam suatu isolator berbentuk segi 4, di mana silinder panjangnya L itu dengan jari-jari R1
permukaannya bertemperatur T1, yang tentunya temperatur T1 ini bisa disebabkan oleh temperatur di dalam silinder dalam pipa. Nah, kemudian di sekitar silinder itu diberi isolator berbentuk persegi 4. Berbentuk segi 4 dengan ukuran panjang dan lebarnya sama, dan silinder itu tepat berada di tengah-tengahnya. Maka kalau isolator berbentuk segi 4 itu punya konduktivitas K dan suhu di luarnya adalah T2, maka akan terjadilah perpindahan kalor antara fluida di dalam silinder dengan fluida di luarnya isolator berbentuk segi 4 itu, yang berbeda temperatur T1 dan T2. Yang kalau di dalam silinder itu temperaturnya lebih dingin, tentunya akan terjadi perpindahan kalor dari sisi luar isolator menuju ke dalam silinder. Tapi kalau dalam silinder itu berisi fluida panas, maka akan terjadi panas yang mengalir dari dalam pipa itu menuju ke sekitarnya, ke lingkungan yang bertemperatur T2. Maka untuk sistem ini shape faktornya, conduction shape faktornya adalah S sama dengan 2PL dibagi ln dari 0,54 A per R1. Di mana L-nya tadi adalah panjang pipa, panjang silindernya, A adalah lebar dan panjangnya segi 4, sedangkan R1 adalah jari-jarinya. Contoh yang lainnya adalah untuk sebuah sistem berupa silinder horizontal, pipa horizontal yang panjangnya L, yang ditimbun atau dipendam di dalam tanah misalnya, ya, dengan kedalaman H. Nah, kalau pipa itu berjari-jari R1 dengan temperatur bagian permukaan pipanya adalah T1, tentunya ini juga temperatur T1 disebabkan oleh temperatur fluida di dalam pipa. Maka kalau konduktivitas medium di sekitar pipa itu adalah K, dan temperatur di luarnya, di bagian luarnya penimbunnya, misalnya tanah, udara di sekitar, di permukaan tanah, di atas permukaan tanah sebesar T2, maka akan terjadi perpindahan kalor dari bagian yang temperaturnya lebih tinggi ke yang temperaturnya lebih rendah. Jadi kalau misalnya di dalam pipa itu mengalir fluida panas, sedangkan di luarnya udara temperatur suhu lingkungan, maka tentunya dari dalam pipa itu nanti akan mengalir kalor menuju ke permukaan dengan laju perpindahan kalornya memiliki shape factor atau conduction shape factornya S sama dengan 2PL per ln 2H per R1. Di mana L tadi adalah panjangnya pipa, sehingga makin panjang shape faktornya makin besar, berarti akan semakin besar pula laju perpindahan kalornya. Tapi kalau hanya semakin besar, nah nanti ini akan menghasilkan ln H yang semakin besar pula, sehingga semakin dalam shape faktornya akan menjadi semakin kecil. Karena itu laju perpindahan kalornya juga menjadi semakin kecil pula. Kemudian sistem yang lain adalah kalau kebetulan ada dua pipa yang berada dalam posisi sejajar, ya, paralel dengan panjang pipanya L. Jadi ketika misalnya ada dua pipa dalam suatu industri berada berdampingan satu sama lain dengan jari-jari R1 dan R2 untuk masing-masingnya, serta berjarak antara keduanya H, yang kalau saling nempel ya tentunya hanya nanti akan sama dengan R1 ditambah R2. Maka ketika kedua pipa itu berisi fluida dengan temperatur T1 dan T2 dan
di sekitar pipa itu konduktivitasnya adalah K, maka akan terjadi laju perpindahan kalor dari pipa yang satu kepada pipa yang lain, dari yang pipa berfluida lebih panas ke pipa berfluida yang berisi fluida lebih dingin, dengan shape faktornya, konduksivitas faktornya adalah 2PL per cos hiperbolicus, ya, inverse cos hiperbolicus dari H kuadrat min R1 kuadrat dikurangi R2 kuadrat dibagi 2R1 R2. Ini kalau ada dua pipa paralel. Bisa pipa itu berada di dalam tanah paralel atau di udara, tapi dalam kondisi paralel satu sama lain. Contoh yang selanjutnya adalah kalau ada bola, ya, berjari-jari R1 yang ditimbun, dipendam di dalam suatu media tanah, misalnya di tanah dengan kedalaman H. Contohnya misalnya ini ada storage berbentuk bola ditimbun di dalam tanah dengan kedalaman H. Maka akan terjadi laju perpindahan kalor dari dalam pipa dalam storage berbentuk bola tadi menuju ke lingkungannya, atau sebaliknya tergantung siapa yang lebih tinggi temperaturnya, dengan shape faktor, ya, conduction shape faktornya adalah S sama dengan 4pi R1 dibagi 1 min R1 per 2H. Ini adalah shape faktor untuk perpindahan kalor yang terjadi antara bola di dalam tanah dengan lingkungan di atas permukaan tanah. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kalau kita menjumpai sebuah bangun berbentuk 3 dimensi, berarti dalam bentuk ruang, misalnya seperti pada furnace berbentuk ruang dengan dimensi panjang, lebar, dan tinggi, di mana luas dari dindingnya nanti lebih besar dari 1/15 ketebalan dinding. Nah, jadi ini tentunya untuk ukuran yang cukup luas, ya, cukup besar, karena lebih besar dari 1/15 ketebalan dinding. Contohnya misalnya ini ada sebuah furnace dengan ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Maka conduction shape factor untuk untuk dinding dengan ketebalan TW, nah, tebal dindingnya adalah TW. Tebal dinding ini adalah jarak antara sisi luar dan sisi dalamnya dinding. Maka untuk permukaan dindingnya, seluruh permukaan dindingnya tentunya dengan posisi ini ada 5, depan, belakang, kiri, kanan, dan atas yang terbuka ke udara di luarnya. Jadi antara sisi luar dan sisi dalam dindingnya nanti punya beda temperatur T1 dan T2 atau delta T, maka shape faktornya adalah S sama dengan A per TW. Nah, yang ini nanti kalau kita masukkan ini sama dengan perpindahan kalor pada permukaan datar, ya. Kalau kita masukkan secara lengkap tadi ke dalam persamaan Q sama dengan K kali S kali delta T, maka akan menjadi Q sama dengan K kali A delta T per TW, ya, di mana TW di sini menyatakan jarak perpindahan aliran kalornya dari luar ke dalam atau ketebalannya. Sementara kalau pada bagian titik temu antara dua dinding, ya, bagian pinggirannya, ya, tentunya di sini ada banyak pinggiran, yaitu pertemuan antara dua permukaan dinding, maka akan terjadi laju aliran kalor melalui pinggiran dinding itu dengan shape faktornya adalah 0,54 kali L, kali panjang pinggirannya, ya, kali panjang. Kalau untuk bagian yang
tergambar itu tentunya L-nya di sini adalah lebarnya jarak antara atas dan bawahnya dinding. Sehingga kalau misalnya untuk bangun berbentuk segi 4 ini tentunya akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pinggiran. Ya, ada 8 pinggiran yang membatasi antara 5 dinding yang ada. Sedangkan untuk bagian pojok dinding, pertemuan antara 3 luasan, ya, dalam hal ini akan ada 4 luasan, ya, karena bagian bawahnya tentunya berbeda dengan yang lain, karena bagian bawah nanti dia berbatasan tidak hanya dengan udara tapi juga dengan permukaan tanah. Sehingga yang bisa kita anggap sebagai pojok dindingnya di sini ada 4 di bagian atasnya itu. Maka akan memiliki conduction shear factor S sama dengan 0,15 dari TW. TW tadi adalah tebalnya dinding. Sehingga ketika kita mau mencari laju perpindahan kalor dari dalam furnace keluar, kita harus memperhitungkan laju perpindahan kalor pada dinding, pada pinggiran dinding, dan pojok dinding. Sehingga laju perpindahan kalor total dari dalam furnace keluar furnace atau sebaliknya adalah jumlah kalor yang dihitung dari dinding, pinggiran dinding, dan pojok dindingnya. Khusus untuk silinder panjang, kalau kita nyatakan dalam bentuk menggunakan shape factor, maka untuk silinder dengan panjang L nanti akan memiliki shape factor seharga 2πL per ln R2 per R1. Ya, yang kalau persamaan shape factornya ini kita masukkan ke dalam rumus laju perpindahan kalor, maka akan sama dengan persamaan laju perpindahan kalor pada silinder, yaitu K dikalikan 2πL delta T per ln R2 per R1. Demikian pula untuk bola. Maka bola akan memiliki shape factor sama dengan 4πR2 kali R1 per R2 min R1. Sehingga kalau dimasukkan ke dalam laju perpindahan kalornya akan sama dengan laju perpindahan kalor pada secara konduksi pada medium berbentuk bola. Nah, demikianlah berbagai macam shape factor dari berbagai bentuk ya, untuk terjadinya aliran kalor karena adanya beda temperatur dari satu bagian ke bagian yang lain yang dilakukan dengan metode grafis. Sekian materi tentang laju perpindahan kalor atau terjadinya perpindahan kalor dalam dua arah secara analisa numerik dan secara analisa grafis. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.